Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Voyager sesuai dengan requestan dari Putra Wijaya. Bang VGX masih layak nggak buat di hold? Masih nggak masih layak nggak buat di hold? Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Voyager atau VGX token dia hari ini ada di kisaran harga 0,33 dolar. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya cenderung sideways dalam beberapa waktu. Voyager sendiri berada di range ranking 290 di CMC. Jika kita lihat dari supply maksimumnya itu sekitar 279.000 token, teman-teman. Dan sudah tercetak 100% semuanya. Artinya adalah harusnya sih token-token yang beredar saat ini nggak akan bisa dibikin lagi dengan penambahan kapasitas. Dan kalau secara eh, apa namanya sirkulasi koin harusnya udah mentok. Dan tentunya koin-koin yang mentok seperti ini, jika dia diserap dengan baik oleh pasar, harganya mestinya terus menguat. Nah, tapi Voyager ini kasusnya berbeda, teman-teman. Pasalnya, Voyager ini sudah mengajukan kebangkrutan. Kalau teman-teman ikutin pemberitaannya, itu di bulan, dikatakan langsung, oh ini ya, di bulan 7. Bulan 7 2022, itu mereka sudah mengajukan kebangkrutan untuk bab ke-11. Voyager yang berbasis di New Jersey, Amerika Serikat, memperkirakan memiliki lebih dari 100.000 kreditur dengan nilai 1 miliar, antara 1 miliar sampai dengan 10 miliar US dollar aset. Jadi mereka udah dinyatakan bangkrut sekarang ini, teman-teman. Pemberitaannya terakhir adalah Binance itu pengen mengakuisisi, tapi tentunya Binance itu dihalang-halangi oleh banyak regulator ya. Karena nggak boleh nih mereka mengakuisisi Voyager dan apapun lah alasannya. Jadi sampai hari ini Voyager itu masih seperti proyek mati. Kenapa? Karena tidak ada aliran dana apa namanya untuk pembayaran para gaji mereka, gaji karyawan mereka, developer mereka itu nggak ada. Makanya kalau teman-teman perhatikan dia dari akun Twitter itu mereka nggak lagi ngepost sesuatu yang bisa dibilang ya sesuatu yang menarik untuk kita lihat sebagai sebuah proyek yang masih jalan. Ya, mereka stuck aja, Twitter mereka tidak aktif lagi sejak 2022 dan sekarang Voyager seperti proyek mati, teman. Jadi kalau Bang Putra pengen invest di proyek-proyek mati seperti ini, konsekuensinya cuma dua. Entah itu makin lama dia nggak terurus, memang nggak bakalan terurus, sehingga menyebabkan harga koinnya drop, atau ada kemungkinan yang kedua, yaitu dari Binance sendiri akhirnya berhasil melakukan akuisisi terhadap proyek ini. Jadi itu, teman-teman, dua news yang mungkin bisa terjadi. Ya, kita nggak tahu probabilitasnya seperti apa, karena so far Binance memang sudah menunjukkan ketertarikan mereka untuk mengakuisisi Voyager, tapi memang belum bisa mereka lakukan buat sekarang ini. Jika kita lihat dari Etherscan, ini adalah transaksi dari Voyager di mainnet mereka. Kalau kita lihat, ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi atau 5 transaksi yang masih dalam posisi pending. Posisinya pending bahkan 8 jam terakhir, 15 jam, 12 jam terakhir. Jadi secara project blockchain, mereka validator mereka itu bisa dibilang tidak terlalu aktif dalam hal memvalidasi transaksi. Sesuatu hal yang buruk. Namanya juga project mati, teman-teman. Tapi dalam beberapa waktu itu masih tetap bisa dilakukan transaksi. Hanya saja memang kecepatannya itu sangat-sangat lambat. Dan kita juga nggak bisa mendeteksi seperti apa kepemilikan token dari setiap wallet di jaringan ataupun di token-token dari Voyager sendiri. Jadi kita nggak bisa cek, teman-teman. Nah, keputusan mau di hold atau enggak ya itu kembali lagi sama teman-teman sih. Kalau dari saya, em, kalau mau invest mendingan jangan. Kalau mau masuk mendingan jangan. Tapi kalau udah kadung punya barang, nggak tahu juga apakah ada opsi staking. Kalau menurut saya enggak. Tapi kalau kalau nanti Binance bisa akuisisi project ini, ya bisa jadi harga dari Voyager akan kembali menguat. Tapi ini sifatnya
nggak pasti ya. Teman-teman kalau yang hold nggak pasti, kalau teman-teman mau yang beli juga nggak pasti untung. Jadi nggak ada yang pasti. Kita hanya bisa melihat seperti apa ke depannya, apakah akuisisi bisa dilakukan atau tidak. Atau Voyager justru bakal jadi token mati. Token yang tidak berpenghuni, token yang tidak terlalu banyak pergerakan. Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi gitu aja sih buat Voyager. Sekali lagi keputusan harus balik lagi sama kalian sebagai investor karena kalian yang memutuskan di awal apakah mau beli atau enggak. Dengan kondisi sekarang Voyager yang udah pilot bisa dibilang dan pergerakan tokennya nggak kemana-mana, ya itu menjadi sebuah konsekuensi. Kalau saya sendiri nggak bisa mengarahkan apakah harus di hold, apakah harus di apa, karena nanti kita nggak tahu juga kepastian di market seperti apa. Bisa aja nanti dia diakumulasi harganya naik. Teman-teman yang hold bisa jadi punya probability buat cuan. Atau mungkin opsinya teman-teman justru tidak tidak melakukan hold, mungkin teman-teman langsung jual. Ya bisa jadi dia memang tidak akan diakuisisi oleh Binance. Teman-teman merasa bisa menyelamatkan sekian dana dan dananya justru diputar apalagi menjelang market bullish ya, ataupun market Bitcoin halving tentunya bakalan ada possibility kenaikan. Teman-teman yang dulunya loss itu bisa mengembalikan atau mengembalikan sisa kerugian teman-teman lah istilahnya di koin lain. Jadi itu juga bisa terjadi. Jadi apapun itu keputusan kalian selalu ada konsekuensinya. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.